Mengalahlah sampai engkau tidak bisa lagi dikalahkan. Merendahlah sampai engkau tidak bisa lagi direndahkan. Jadi mari mengalah sampai di titik situasi orang itu sudah tidak ingin lagi mengalahkan kita, tidak bisa lagi orang merendahkan kita. Gitulah. Baik, ini situasi-situasi yang penting untuk kita sadari kapan dan bagaimana kita mengalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Malam hari ini kita belajar filosofi hidup Jawa, yang mungkin kalau untuk era modern kontemporer teman-teman agak merasa aneh ya. Hari ini kan zaman kompetisi, zaman orang berebut untuk menang. Apalagi tahun depan. Saya yakin hampir semua orang siap kalau untuk menang, untuk sukses. Sementara kita di Jawa ada filosofi yang menarik. Berani ndak teman-teman mengambil filosofi ini? Istilahnya menarik. Wani ngalah. Wani itu berani, ngalah itu mengalah. Jadi dari istilahnya saja agak menantang. Berani ndak kalian mengalah? Saya awali dari sini. Ini tembang mijil. Istilah wani ngalah dari tembang ini. Tembang mijil itu kalau dalam beberapa sumber disebut yang mengarang tembang mijil itu Kanjeng Sunan Kudus. Nah, tembang ini terkenal sekali. Ini mungkin sayangnya saya tidak bisa mocopatan. Kalau ada yang pinter mocopatan boleh bantu saya membaca tembang ini. Jadi ini salah satu rumusnya orang Jawa untuk hidup mulia. Jadi dedalane guna lawan sekti kudu andhap asor. Wani ngalah luhur wekasane. Tumung kula yang yen dipun dukani bapang den simpangi ana catur mungkur. Ini tembang ini mengajarkan kita untuk menjadi orang berguna dan sakti. Dedalane guna lawan sekti yo. Kesaktian di situ udah harus diterjemahkan kalian bisa jalan di atas air atau terbang apa-apa, enggak begitu. Mungkin lebih pasnya sakti itu punya keterampilan-keterampilan, punya keahlian-keahlian. Kalau orang Jawa kan ilmu itu ada hierarkinya. Salah satunya ada kanuragan, ini kasekten. Yang kalau zaman sekarang mungkin penerjemahannya kita bisa apa, punya skill apa, punya keterampilan apa. Kan ada, mungkin pernah saya sampaikan juga ya, tataran ilmunya orang Jawa itu. Yang paling awal namanya kanoman. Kanoman itu kita menuntut ilmu level pengetahuan-pengetahuan dasar untuk hidup. Kalau sudah kanoman nanti baru kanuragan. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Kalau sudah kanuragan nanti ada kadunyan. Kadunyan ini nanti berhubungan dengan karir. Bagaimana kita memenuhi hidup. Nah, kita juga harus tahu ilmunya. Kalau sudah sukses di kadunyan, kita perlu naik juga ke level yang lebih tinggi, namanya kasepuan. Puncaknya keilmuan Jawa namanya kasampurnan. Bandingkan leveling ini dengan kalau di tasawuf itu ada syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Ya itu nanti kapan-kapan kita bahas ya.
Kalau saya jujuk ke situ, kalian nanti tiba-tiba pengen jadi wali. Kita awali dari yang basic dulu, menata mental kita dulu, antara lain lewat latihan ngalah ini. Jadi dedalane guna lawan sekti, jalannya kita jadi manusia yang berguna dan sakti. Di situ saya terjemahkan sakti itu berkualitas, karena keterampilan kita yaitu kudu andap asor. Dasarnya ini, andap asor itu rendah hati, sopan santun. Jadi adab dan akhlaknya dikedepankan. Itu kalian akan jadi orang berguna dan berkualitas. Jadi tidak kesusu sombong, tidak kesusu merasa bisa, merasa besar. Wong apalagi ini masih tahap belajar. Nah, terus rumus pertama itu kudu andap asor. Rumus kedua, berani mengalah, wani ngalah, luhur wekasane. Orang-orang yang wani ngalah itu pada akhirnya akan menemukan kemuliaan. Ini nanti ada ureannya panjang tentang wani ngalah ini. Nanti pokoknya diingat-ingat dulu. Berarti caranya jadi orang berguna dan berkualitas itu selain akhlak adab, harus berani mengalah biar nanti mulia. Maka kata-kata wani ngalah luhur wekasane itu jadi semacam peribahasa, jadi semacam kata mutiara dalam budaya Jawa. Tumung kula yen dipun dukani, menunduklah jika dimarahi. Ya, dimarahi itu setara dengan dinasehati, diingatkan. Jadi mungkin saja kita tidak cocok, tidak sesuai, tidak pas dengan peringatan-peringatan yang diberikan, kemarahan yang dilontarkan. Tapi jangan bantah dulu, menunduklah. Jadi ini lanjutannya mengalah. Tadi mengalah itu kan kesadaran bahwa mungkin saja saya salah, mungkin saja saya keliru, bisa saja dia yang lebih cocok dan lain sebagainya. Maka tumung kula yang dipun dukani, babang den simpangi. Kalau ketemu hal-hal yang buruk, angkara murka termasuk, menghindarlah. Jadi kenapa harus dihindari? Ya jangan nyoba-nyoba, kalian masih belajar. Jangan jajal-jajal, nyoba-nyoba kalau itu jelas sesuatu yang buruk. Pak, saya mau ngetes, saya ini kuat enggak ya menghadapi godaan? Nanti saja kalau sudah sakti. Kalau sekarang jangan. Jadi mungkin kalian nyoba-nyoba, ini loh Pak, kok sekarang rame ya, misalnya opo lah kamu, judi online kah, opo kajeng sekiranya, mbok jangan nyoba. Simpangi dulu. Kalian masih di tahap belajar, jangan nekat. Jadi itu yang dimaksud babang den simpangi. Ingin tahu saja kok Pak, ingin ngincipi sebentar rasa, enggak, ojo stop, minggir dulu. Jadi itu yang dimaksud babang den simpangi. Kalian belum tangguh. Baru termasuk yang terakhir, ono catur mungkur. Ada pembicaraan, maksudnya pembicaraan yang tidak perlu, minggir saja juga. Mungkur itu menjauh. Jangan ikut-ikutan, apalagi kalian bukan ahlinya. Tidak ngerti bidang itu, tidak tahu duduk permasalahannya. Wis kamu mungkur saja. Hari ini kan semuanya terjun, masuk ke wacana yang dia tidak paham, tidak ngerti. Yang penting ramai Pak. Kadang-kadang TikToknya cuma 1 menit, komentarnya ratusan, ribuan. Kadang-kadang bisa puluhan ribu, apalagi isu-isu sensitif. Semua orang ingin ikut ngomong. Baik yang ahlinya maupun yang tidak ahlinya. Yang ahlinya sih mending, yang tidak ahlinya itu loh, kalian ngomong apa? Kadang-kadang mancing-mancing masalah, memang iseng. Nah, kalau di sini dinasihati, kalau ingin jadi orang berguna dan sekti,
ono catur mungkur. Minggir dulu. Bukan apa-apa, biar nggak nambah masalah. Kita ini masih di tahap belajar. Nanti kalau sudah ahlinya kalian masuk dengan mantap memberi solusi. Karena kalau yang bukan ahlinya masuk dengan mantap, akhirnya nambah masalah. Kadang-kadang barang tidak ada apa-apa, begitu kalian komen sekarang ada masalah. Kamu komennya, wah salah fokus saya dengan ini. Wah, akhirnya fokusnya ganti, terus rame. Nah, ayo kita belajar malam hari ini kita belajar salah satunya saja ya, wani ngalahnya. Ini kalau diomongkan pendek, simple, tapi dijalankan tidak gampang. Karena hari ini mental kita itu mental pertandingan. Siapa kalah, siapa menang. Rebutan. Sekedar tempat duduk untuk ngaji ini kan kalian juga rebutan tuh. Mesti nomor 1 dipilih yang ada sendenannya. Yang bisa. Oke, baik, kita mulai ya. Itu filosofi wani ngalah ini jadi berat untuk dijalankan kalau mentalnya seperti itu. Nah, kita mulai begini. Kita awali dari dasar filosofinya. Mengapa sih orang itu kok disarankan mengalah? Kira-kira filosofi apa yang melatar belakanginya? Yang pertama, orang Jawa punya filosofi, ini dulu pernah kita bahas juga, memayu hayuning bawono. Mengidealkan hidup kesemestaan yang harmonis. Tidak saling nabrak, tidak saling balapan, apalagi saling jegal. Kalau bisa hadir kita, itu kalau diterjemahkan letterlek itu, memayu itu memperindah, mempercantik. Mempercantik hayuning bawono, indahnya alam semesta. Bawono itu sudah indah, kehadiran kita semoga menambah indahnya atau menegaskan keindahannya. Dan itu sulit kalau mindset kita mindset menang kalah. Mindset kita harus mindset harmonis, saling mendukung, saling menguatkan. Jadi kalau jegal-jegalan ya akhirnya kita relakan saudara kita jelek, saudara kita buruk, saudara kita jatuh. Yang penting aku kelihatan baik, aku kelihatan unggul. Atau balapan, atau saling jegal. Nah, di titik ini maka filosofi wani ngalah tadi jadi relevan. Jadi yang ada di pikiranku adalah kenyamananmu, kebahagiaanmu, ketentramanmu. Engkau juga begitu. Itu akhirnya yang terjadi apa? Bukan saling jegal, tapi saling mengalah. Sampean dulu, Anda monggo sampean dulu, tidak enak saya. Nah, jadi hidupnya jadi tidak kemerungsung. Kita yakin bahwa saudara kita tidak akan mengkhianati kita, yang sana juga begitu. Orang bisa saling mengalah itu pasti diawali saling percaya. Dan didasari oleh mindset untuk memayu hayuning bawono. Kita ingin harmonis. Yo, ini nggak usah jauh-jauh dengan sesama yang senusantara, dengan saudaramu sendiri, temanmu sendiri, bahkan pasanganmu sendiri, yo harus punya cara pandang ini. Kalau tidak ada yang mau ngalah, itu kan sama dengan tidak ada yang mau berkorban. Semua ingin mengambil keuntungan. Kalau yang ada ini berat sekali hidup kita. Kita akan serba curiga dengan siapapun yang ada di sekeliling kita. Akhirnya cara pandang kita jadi negatif, penuh prasangka. Jangan-jangan saya nanti dikhianati, jangan-jangan saya dicurangi, jangan-jangan teman saya cuma ingin memanfaatkan saya saja. Terus pikiran kita begitu, tidak tenang. Jadi basic filosofi yang pertama mengalah itu ya memayu hayuning bawono. Biar hidup ini indah. Kalau nyaman, tentram, saling mendukung, saling menguatkan,
Tidak saling rebutan tapi saling berbagi, saling memberi, saling mengalah, itu indah, harmonis. Ya meskipun yang kayak gini enak kalau diomongkan, diceramahkan. Begitu kalian turun, mbok nanti balik ke kampus saja kan sudah mulai kompetisi. Kalian masuk kelas sudah mulai lirak-lirik. Ini temanku kemarin dapat A atau dapat B ya. Yang sudah mau seminar sopo ya, yang sudah mau lulus sopo ya. Kamu terus begitu. Hidupmu dikejar-kejar terus, kompetisi. Nanti begitu lulus ganti, kamu lirik kiri, lirik kanan. Yang sudah nikah sopo ya. Nanti begitu nikah, nanti baru lagi yang sudah punya anak duluan, yang mapan duluan ya siapa. Kamu kompetisi tidak ada habisnya. Sampai nanti usia tua 60-an, 70-an kamu juga masih lirik-lirik. Ini yang mati duluan sopo ya. Loh, kapan kamu istirahatmu, menikmati hidupmu, tiap hari kompetisi. Baik, yang kedua, ini juga termasuk yang diomongkan enak tapi kita sadar tapi tidak operatif. Kesadaran bahwa kalau sudah rezeki ya tidak akan pergi dari kita. Hidup ini kita masing-masing sudah ada jatahnya. Jadi kesadaran ini kalau ada dalam diri kita, mengalah itu lebih mudah. Jadi kita tidak akan tergoda untuk berkompetisi apalagi secara curang. Kalau memang jatahku, kalau memang rezekiku, siapapun akan menghalangi, tidak akan bisa. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah, ya sudah, kita akan ketemu dengan rezeki kita itu. Loh, ini sudah lama kita tahu teorinya, tapi kita sering tidak sadar dalam praktek hidup sehari-hari. Jadi seolah-olah kalau kita merasa milik kita, jatah kita, merasa dirampas orang, terus kita kumat ndadi koyo kehilangan apa. Padahal kita tahu kalau itu jatah kita, ya pada akhirnya akan kembali ke kita. Ini filosofi kedua. Semoga nanti tidak ada yang tanya. Kalau gitu kita santai saja ya Pak, males-malesan saja ya Pak. Pikiranmu mesti ke situ nanti. Nanti dulu kita pahami pelan-pelan. Baik, jadi tapi kan kita menerima kalau saya bilang hidup kita ini masing-masing sudah ada jatahnya. Sampai di sini dulu saja, jangan ditafsir aneh-aneh. Kalau oke, berarti kita lebih mudah untuk bisa mengalah. Tapi kalau mindset kita tidak bisa Pak, jatah itu ya harus kita rebut. Hidup ini rebutan. Siapa paling aktif dia dapat paling banyak. Ya tidak tahu lagi kalau mindsetnya berbeda. Makanya bulan ini saya kasih judul cara pandang yang berbeda. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini nyambung memayu hayuning bawono tadi. Orang Jawa itu sangat mengutamakan solidaritas sosial. Kerukunan, keguyupan itu jadi nilai yang sangat diutamakan. Itulah kadang-kadang ada orang ngeritik, wah orang Jawa itu kok seneng basa-basi ya, kalau di depan senyum tapi ya malah. Karena mereka lebih mengutamakan keguyupan. Jadi ndak apa-apalah ada yang ganjel, ndak apa-apa saya ada ndak enaknya, tapi jangan sampai kebersamaan ini pecah. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang orang ngeritik begitu tadi. Nah, kalau kita filosofinya kebersamaan, nanti tabrakan dan saling jegalnya mesti agak berkurang. Jadi mengutamakan solidaritas sosial. Tidak apa-apalah saya pilihannya ini, kamu pilihannya itu. Kita masih temen toh. Jangan sampai hanya beda pilihan terus kita pecah. Padahal nanti yang kita pilih terus ganti kubu. Kamu sudah terlanjur gegeran, kamu sudah terlanjur marah-marahan sejak 5 tahun yang lalu, sekarang mau diperpanjang lagi. Nah, ayo kita kedepankan solidaritas, kebersamaan. Apapun yang terjadi kan tidak mengubah kenyataan bahwa kita ini bersaudara.
kita ini sama-sama ada di ranah yang sama. Kita ada di lapangan yang sama. Terus yang keempat, jiwa mengalah itu bisa tampil dengan mindset, apa sih dunia ini? Ada yang lebih hakiki yang harus kita perjuangkan. Jadi kalau sekedar kejayaan duniawi, kemewahan duniawi, kesuksesan duniawi, monggo saja. Saya tidak rebutan. Ini mindset, kesadaran bahwa ada yang lebih hakiki dalam hidup ini. Jangan sampai dibalik. Harusnya dunia adalah bekal kita untuk akhirat yang lebih hakiki. Kalau dibalik nanti yang akhirat kita korbankan demi kejayaan duniawi. Nah, ini namanya orang yang sadar ada yang lebih hakiki. Jangan sampai kita mengorbankan yang ini. Bahwa kita harus memperjuangkan pilihan dan aspirasi kita, iya. Tapi jangan mengorbankan yang lebih hakiki. Misalnya terus kalian bikin berita-berita hoax. Itu kan mengorbankan yang lebih hakiki. Kamu tahu bahwa itu bohong, tapi kamu blow up saja, mumpung menguntungkan pilihanku. Nah ini berarti kesadaran ini tidak ada di kalian. Kalau kesadaran ini tidak ada, sulit orang ngalah. Jadi orang ngalah itu karena sadar yang dia pasrahkan, yang kemenangan yang dia berikan ke yang lain, itu bukan sesuatu yang hakiki. Monggo sajalah kalau cuma uang, kalau cuma ketenaran, kalau cuma kejayaan, kesuksesan duniawi, monggo saja. Saya ndak kemerungsung untuk rebutan di situ. Nah ini kesadaran akan yang lebih hakiki. Kemudian ini juga kuat di Jawa, rasa malu dan harga diri. Malu kalau saya ini kelihatan kemerungsung sekali, kelihatan semangat sekali mengejar yang duniawi. Nah ini rasa malu. Nah, malu saya kalau masih tergoda dengan yang itu, malu saya. Malu ini sebenarnya kelihatan sederhana, tapi kalau dalam dunia tasawuf ini makomnya tinggi. Orang bisa jadi orang baik itu antara lain karena masih punya rasa malu. Pingin sih ya korupsi, tapi malu Nanti kalau ketahuan betapa jatuh hancur semuanya. Nah, ini rasa malu. Boleh nanti kalau ada yang ingin nulis tesis ya. Malu sebagai solusi pemberantasan korupsi misalnya. Nah, karena orang kalau sudah tidak tahu malu itu sulit direm. Yang bisa ngerem merasa dalam dirinya sendiri rasa malu tadi. Makanya dalam tasawuf itu ada makom namanya muraqabah. Makom muraqabah itu makom seseorang yang merasa diawasi terus oleh Allah. Karena merasa diawasi terus oleh Allah, maka dia merasa tidak nyaman, malu kalau melakukan yang buruk-buruk. Jangankan yang buruk-buruk, yang tidak pantas saja kadang juga malu. Kenapa? Sadar bahwa Allah selalu lihat saya. Meskipun di kamar sendirian, tidak satu pun orang tahu. Tapi kan Allah tahu ya, malu nanti. Meskipun tidak ada CCTV-nya, tapi CCTV-nya Allah kan selalu on. Nanti di akhirat diputer. Malu kita ya kalau dilihat. Nah ini rasa malu. Rasa malu ini menguatkan kita untuk tidak terlalu diburu, digoda oleh dunia sehingga kita mudah untuk mengalah. Jadi ini basis filosofinya. Yang terakhir, kenapa orang Jawa mudah mengalah? Karena dalam tradisi dan cara pandang Jawa, manusia itu disarankan memperbanyak tirakat. Jadi ini menarik. Tirakat itu semacam kalau ada yang pahit dan yang menyenangkan, saya pilih yang pahit dulu demi kesenangan yang lebih panjang.
Itu logikanya orang tirakat. Seperti orang puasa. Saya punya uang sih, makan sehari 3 kali bisa, tapi saya milih puasa saja, biar nanti bisa buka puasa. Ini tirakat. Tidak apa-apa kamu menang dulu. Kalau kamu kemerungsung sekali ingin dapat, monggo, saya terakhir saja. Ini kadang-kadang dalam konteks tirakat. Bisa sakti dan lain-lain tadi itu ya jalannya tirakat tetap. Ya istilah tirakat mungkin dekat dengan bahasa Arab, meninggalkan. Jadi meninggalkan kan bukan berarti tidak punya. Saya punya, cuma saya hindari dulu. Itu tirakat. Lanjut. Nah, ini yang sering diprotes orang. Pak, opo kita terus-terusan mengalah dalam hidup ini lah, ndak maju-maju kita, ndak sukses-sukses kita. Iya tentu saja, tidak semua dimensi hidup kita mengalah. Mengalah itu salah satu solusi dalam hidup. Kalau teman-teman nanti belajar tentang strategi menyelesaikan konflik, mengalah itu salah satunya. Nah, di situ saya sebut ada yang menghindar. Kalau ada masalah, ada konflik, menghindar saja. Itu juga solusi. Kadang-kadang memang kita harus menghindar. Masalah tertentu. Tidak semua masalah kamu harus lari, tapi memang ada masalah yang sebaiknya kamu menghindar saja, jangan ikut-ikutan. Ada yang bisa jadi kerjasama. Komunikasi yang baik, dicari solusi bersama. Ada yang harus kompromi, negosiasi-negosiasi. Ada yang biar saja berkompetisi, biar dua-duanya meningkat. Tapi ada yang memang kita harus mengalah. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau ini praktisnya. Kapan mengalah itu urgent, harus kita lakukan? Yang pertama, mungkin kita harus mengalah kalau tentang hal-hal yang tidak penting. Alah cuma ini saja, ndak apa-apalah, monggo, ndak penting saja kok. Nah, kadang-kadang kan banyak hal yang ndak penting terus jadi masalah besar karena kita ndak mau ngalah. Di jalan misalnya, ada orang ngebel-ngebel mau nyalip, kita malah kok enak nyalip, tak candangi terus, sana ngebel terus, kita nutup jalan terus, nggak mau ngalah. Alah wong cuma jalan gitu aja, apa susahnya sih kita kasih jalan biar dia duluan. Wong itu juga ndak balapan, wong ya bukan racing, bukan Tapi kan kita kadang ego kita begitu, akhirnya terus senggolan, terus tawuran di jalan. Kenapa bisa lahir masalah seperti itu? Urusannya sampai polisi, bisa sampai penjara, karena ndak ada yang mau ngalah. Wong sekedar urusan naik motor, naik mobil saja kok. Paling misalnya dia nyalip sampai tujuan, selisih berapa jam sih? Jadi yuk, kalau yang tidak penting-penting ngalah saja, tidak apa-apa. Mungkin sekedar tempat duduk di warung saja, wah yalah-yalah, saya duluan nih, saya ini alah. Ngantri itu memang bagus, tapi kadang-kadang ada orang nyerobot antrian dan lain sebagainya, terus jadi rame, jadi gegeran. Kadang-kadang perlu mental ngalah. Ya sudahlah, kalau memang pingin duluan, mungkin anaknya di rumah sedang sangat lapar nungguan, wis monggo duluan, wong ndak penting. Jadi masih, seandainya kita telat, kita kalah, kita ndak duluan, ya ndak ada efek apa-apa untuk hidup kita. Nanti selesai ngaji, rebutan keluar duluan, nyari sandal, nyari motor itu kan ya, terus ayo latihan ngalah, yo monggo yang mau duluan ini. Oh ternyata motor saya yang nutupi jalan, yo kamu duluan. Oh kan gitu saja. Tidak harus dibikin rumit. Kita sering membuat rumit hal-hal yang simpel. Kalau tidak penting, yo ngalah saja, ngapain sih? Kecuali hal-hal urgent, hal penting. Terus
Yang kedua, mungkin kita harus ngalah juga ketika kita ndak yakin, ndak mantep dengan pandangan kita. Debat misalnya, wah yang benar begini loh, yang benar begitu loh. Nah, kadang-kadang kita juga ndak terlalu yakin dengan pikiran kita, tapi kan gengsi kalau kalah. Nah, terus kita ngeyel. Sudah baca sendiri, oh yo belum baca sih, tapi menurut saya ngono ya. Wong yo ndak mantep tapi ngeyel. Mungkin sama-sama ndak mantepnya, saya sana juga ndak mantep, kita juga ndak mantep. Alah, wong sama-sama ndak mantepnya saja. Monggo lah kalau kamu mau yakin yang itu, kita jalan dengan itu. Kan ndak masalah. Wong sama-sama ndak mantepnya. Sama-sama masih hipotesis, sama-sama meragukan. Nah, masih belum teruji dua-duanya. Mungkin di konteks ini ya monggo ngalah saja, ndak apa-apa. Atau yang ketiga, saya ngomong yang baik, dia juga ngomong yang baik. Saya tahu tawaran dia juga baik, tapi tawaran saya kan juga baik. Ini kan antara yang baik dengan yang baik. Mbok wis kamu ngalah saja, toh yang jalan yang manapun juga sama-sama baik. Kamu milih mana? Naik motor tak bonceng opo naik gojek nanti tak bayari? Ini sama-sama baik, kok kamu ngalah saja, ndak usah ngeyel. Yang mana saja kan oke. Nanti jangan gegeran, sudahlah naik gojek saja tak bayari, mbok ndak tak bonceng saja. Terus gegeran, ngapain wong podo-podo api Sudah ditetapkan salah satu, kamu ngalah, ya sudahlah kalau kamu pengen bonceng ayolah. Kan gitu saja selesai. Gitu loh. Kamu milih mana nanti? Itu kan tempat duduk saya, misalnya. Saya biasanya ngaji di situ kok. Ya sudah, kamu pakai tempat duduk saya, atau saya pakai tempat dudukmu, itu ya podo wae lah, wong ngaji cuma di sini saja, sama-sama baik, sama-sama ngajinya. Kadang-kadang kita itu berhadapan dengan pilihan yang baik dengan yang baik, karena memang basicnya kita ini kan orang-orang baik dalam tanda petik ya, ndak jahat sama sekali. Saya menginginkan kebaikan, dia juga menginginkan kebaikan kok. Cuma sudut pandangnya saja beda. Dalam konteks ini mungkin ya mengalah bisa jadi solusi biar tidak ada masalah yang tidak perlu. Pakai solusimu ayo, tidak apa-apa. Menurut saya juga baik. Solusiku kalau kamu mau ini. Kan gitu saja. Yang terakhir, kadang-kadang kita perlu mengalah ketika ada nilai lebih penting yang harus diperjuangkan. Sudahlah saya ngalah, ndak apa-apa, ikut kamu. Karena kalau saya ndak ngalah nanti kita bisa pecah persahabatan ini. Bagi saya persahabatan lebih penting. Jadi ada nilai lebih tinggi yang ingin kita pertahankan. Jadi kadang-kadang kita perlu yang semacam ini. Sudahlah, tidak apa-apa saya yang kalah nanti. Kalau kamu kalah bisa lebih fatal akibatnya, misalnya. Nah, ini namanya memperjuangkan nilai. Demi memperjuangkan nilai ini, tidak apa-apa saya ngalah, saya berkorban ini, saya berkorban itu. Jadi ada situasi-situasi yang sebaiknya kita mengalah. Ya tentu saja tidak semua situasi. Misalnya situasi kayak tadi yang pertama, kalau tidak terlalu penting ya. Tapi kalau sangat penting ya jangan ngalah. Menyangkut nyawa misalnya ya jangan ngalah. Kalau ada yang bilang ambil saja nyawaku, itu kan hanya anak-anak gombal yang bilang begitu. Aslinya ya jangan. Kalau urusan yang sangat penting. Makanya tadi saya bilang ini senjata harus pas makainya. Ada beberapa quote yang mungkin teman-teman bisa merenungi ya. Kenapa kita harus mengalah? Ada peribahasa menarik. Diam bukan berarti lemah. Mengalah bukan berarti kalah. Berserah bukan berarti menyerah. Semua ada waktunya. Ya ndak sepenuh hidup kita mengalah. Nanti ada waktunya. Kalau waktunya ngalah ya mari kita ngalah saja.
demi nilai yang lebih besar tadi. Ada kalanya orang mengalah itu juga terpaksa. Itu ada quote kedua itu. Tiap hati punya batasnya. Kalau sudah di ujung jenuh, ia akan mundur tanpa disuruh dan mengalah tanpa diperintah. Nah, ini kalian mungkin bisa mengkontekskan dalam hidupnya ya. Kadang-kadang kamu berhadapan dengan situasi yang ya mau ndak mau saya harus ngalah. Kalau diterus-teruskan gini saya capek. Nah, itu situasi batas yang ya sudah. Memang tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa dihalin. Saya ngalah sudah. Itu situasi itu kita harus ngalah. Ada juga ngalah itu tuntutan situasi. Kadang mengalah dan minta maaf lebih baik daripada menjelaskan segalanya pada orang yang tak mau mengerti. Karena ada orang yang dikasih penjelasan juga masih ngeyel, dijelaskan ini loh ya, saya sudah minta maaf saya ngalah. Selesai sudah kan, daripada habis waktu, habis energi banyak. Kan banyak itu kan, kadang kamu gegeran di medsos lama sampai ratusan jawab-jawaban. Ya sama-sama ngeyel, sama-sama tidak mau ngerti. Ya daripada gitu kamu nonton drama Korea saja. Daripada waktumu habis untuk ayel-ayelan. Nah yang terakhir itu menarik. Kalau ini agak ideal ya, kamu silahkan kontekkan dengan hidupmu. Mengalahlah sampai engkau tidak bisa lagi dikalahkan. Merendahlah sampai engkau tidak bisa lagi direndahkan. Jadi mari mengalah sampai di titik situasi orang itu sudah tidak ingin lagi mengalahkan kita. Mau balapan sama dia tidak bisa kalau kita dia selalu ngasih kita kok, dia selalu memberi kita kok. Kita tidak bisa lagi dikalahkan. Atau kita tidak bisa lagi direndahkan. Mungkin kita itu orangnya memang rendah hati. Direndahkan pun ya tidak apa-apa, biasa saja. Itu kan enak terus jadi orang mau merendahkan. Apalagi orang ini saya kritik ini diterima saja, saya bilang begitu diiyakan saja, kan capek yang dasar kamu itu orang tidak pinter. Ya siap, nanti saya tak belajar lagi. Ya kan jadi tidak bisa lagi orang merendahkan kita gitulah. Baik, ini situasi-situasi yang penting untuk kita sadari kapan dan bagaimana kita mengalah. Baik, ada beberapa quotes yang sering kita dengar. Ya. Ini sering sekali kita dengar. Sing waras ngalah. Peribahasa ini cocok dalam situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras, dalam tanda petik. Orang tidak waras itu yo mikirnya ngawur, ngomongnya ngawur. Kalau kita ndak ngalah, kita katut tidak waras. Ya sudah, monggo lah. Kamu dengan pikiranmu, dengan anggapan kehebatanmu dan lain sebagainya. Ini namanya sing waras ngalah. Bukan berarti Pak nanti yang jadi menang, yang jadi yang ndak waras. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika kamu berhadapan dengan orang yang tidak waras, mending kamu tinggal saja. Kamu ngalah. Kenapa? Orang ini tidak bisa diluruskan. Orang ini tidak bisa diberi petunjuk. Orang ini tidak bisa dituntun lagi. Dia sudah tidak waras. Dalam tanda petik. Makanya ngapain kamu capek-capek meladeni dia? Tuh loh. Wong sudah jelas itu salah. Kita tunjukkan ini loh sampean salahnya di sini. Kok ngeyel terus? Sampai bilang suka-suka saya dong. Kalau saya anggap yang ini benar mau apa? Ya wes kalau gitu sing waras ngalah. Jadi ini
peribahasa ini untuk situasi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak waras. Orang yang berpikirnya gelap, orang yang ngajak debat ndak jelas jeluntrungannya, itu sing waras ngalah. Tentu saja sing waras punya kewajiban menyembuhkan yang tidak waras. Yo ngalah itu kan dalam rangka yo wis kamu bener baik, ayo kita perbaiki pelan-pelan. Itu persis kayak kalian waktu bicara dengan anak kecil itu. Anak kecil itu kan pikirannya belum lengkap, kadang ngeyelnya luar biasa. Itu kalau kamu ndak ngalah, masuk mau tawuran sama anak kecil, kan ndak pantas. Ya sudah, kan kita iyain saja, meskipun sebenarnya kita ndak setuju. Ya sudah, nanti pelan-pelan ya, kita tuntun, kita tunjukkan yang benar mana. Itulah yang dimaksud sing waras ngalah. Kuatirnya kalau kita ndak ngalah, kita ketularan ndak waras, karena ngeladeni yang tidak waras terus-terusan. Kalau ini positif ya, ada peribahasa wong sabar rezekine jembar, wong ngalah umure berkah. Ini optimisme terhadap perilaku mengalah. Kalau ini tidak perlu saya jelaskan. Ada lagi, dhuwur wekasane endek wiwitane. Tidak apa-apa kita diawali dengan merendah, mengalah. Justru disitulah kita jadi tinggi. Rasulullah itu mengalami banyak cobaan seperti saya ceritakan tadi. Beliau direndahkan, beliau tidak dipercaya, beliau dan sahabat-sahabatnya disiksa. Itu endek wiwitane. Tapi dengan kesabaran, dengan sikap termasuk keluhuran budi dan sikap mengalah tadi, pada akhirnya tinggi. Endek wiwitane dhuwur wekasane. Dan ini kan mode ini kan dipakai di film-film, drama-drama. Itu kan lakone itu kan mesti susah dulu, terus pada akhirnya dia unggul dan menang. Jadi orang baik itu dhuwur wekasane. Akhirnya dia tinggi, akhirnya dia menang, meskipun endek wiwitane. Tidak apa-apa kalian mengawali dari rendah, mungkin direndahkan, mungkin disusahkan, tapi pada akhirnya kalian bisa tinggi. Termasuk tadi harus dengan mengalah dan lain sebagainya. Nah, ini juga mindset orang Jawa. Punya kepercayaan yang sangat kuat terhadap Tuhan. Kita kan selalu perhitungan, Pak, nanti kalau saya ngalah jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, jangan-jangan nanti saya malah ditindas. Kita bikin kalkulasi-kalkulasi bayangan kita sendiri. Tapi kalau orang Jawa ndak apa-apa, ndak usah khawatir. Gusti Allah mboten sare. Allah tidak tidur. Dia tahu kok kalau kita itu orang baik. Dia tahu apa yang ada di hati kita. Kita yang terlalu perhitungan seperti tadi jadinya ragu-ragu. Pada akhirnya ndak mantep. Mau ngalah malah ndak mantep. Mau ini mau itu ndak. Ya sudah, kita serba ragu-ragu, ndak jadi melakukan kebaikan. Mari kita mantepkan saja di sini. Gusti Allah mboten sare. Pak, saya dicurangi terus loh Pak. Ndak apa-apa, Gusti Allah mboten sare. Saya Pak dimaki-maki terus Pak, dikritiki terus Pak. Ndak apa-apa, Gusti Allah mboten sare. Itu nyawa. Kalau kalian bisa ini hebat. Tapi hanya orang tertentu yang bisa pakai filosofi ini. Karena kita kan cenderung fight back. Kalau dikritik dianu ya pengen bales. Baik, ya ini latihan. Siapa tahu bisa nyampe sini kalian. Gusti Allah mboten sare.